kalian juga ngantuk ya. Sama-sama nggak fokus. Jadi makasih ya udah bersedia untuk kuliah malam. Saya minta maaf kemarin rencananya pagi, ternyata karena hari Senin ini agak hektik, jadi saya mundur kuliahnya. Mudah-mudahan masih bisa fokus ya jam segini. Walaupun online, sebenarnya pengennya offline sih kayak kemarin lebih. Ini cuman mungkin biar lebih cepat ya selesai, dan nggak cari waktu lagi. Jadi yang akan kita bahas malam ini itu sebenarnya tentang jamuran, jamur-jamur ya. Jadi jamur itu kan banyak ya. Dan sebagian besar jamur sebetulnya tidak terlalu bersifat apa ya patogen, menyebabkan infeksi pada manusia terutamanya ya. Lebih banyak dia sebagai flora di lingkungan, kemudian beberapa juga bisa menjadi penyebab penyakit pada tumbuhan. Tetapi ada beberapa jamur yang memang sangat signifikan menjadi penyebab infeksi pada manusia. Tapi itu juga kasusnya tidak banyak terjadi. Bahkan beberapa sampai saya sudah jadi spesialis sekarang pun tidak pernah ketemu kasusnya itu. Tapi tetap kalian harus tahu minimal tahu pityriasis versicolor ya. Kalau di puskesmas nanti tugas atau di poliklinik yuk, tahu apa sih penyebabnya, kemudian bagaimana cara mendiagnosa, menegakkan, oh ini benar-benar infeksi karena jamur, kemudian yang terakhir menentukan pilihan terapinya. Itu aja prinsipnya sebetulnya ya, kalau kita belajar mikro, tahu mikroorganismenya, mikrobanya. Nah, kalau jamur ini nggak terlalu kompleks ya, dibandingkan bakteri. Kalau bakteri itu struktur dan morfologinya itu agak eh, ini ya, lebih kompleks. Sedangkan kalau jamur itu sederhana dan pilihan untuk terapinya, anti jamurnya pun tidak banyak. Sehingga artinya kalau dari segi hafalan jenis anti jamur itu tidak sebanyak kita bagaimana mengingat antibiotik ya. Kalau kemarin itu kan banyak ya gram positif, gram negatif, kemudian generasi-generasi antibiotiknya kalau ini tidak terlalu banyak. Jadi jamur itu kan uh, mikologi ya bahasa ini, bahasa medisnya, bahasa ininya. Jadi mikologi medis itu berfokus pada jamur. Saya langsung ya mulai ya. Udah semua belum join. Jadi yang berfokus pada penyakit yang manusia menyebabkan penyakit pada manusia. Sorry. Akan kita bahas malam ini. Nah, secara taksonomi itu ya susunan dari kelasnya ya, ada kingdom, kemudian ada beberapa spesies, ada genus seperti itu ya. Untuk jamur itu dibagi menjadi beberapa saja yaitu Sigomycota, susah namanya Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota. Sebetulnya ini nggak perlu dihafal ya. Eh, Paling nanti yang akan keluar ini kan baru divisi utamanya. Yang akan kalian banyak ingat adalah spesiesnya. Nah, spesies itu contohnya Candida albicans. Ini adalah sebetulnya adalah flora normal. Eh, Flora normal yang ada bisa di tubuh kita, di permukaan kulit, kemudian di mukosa-mukosa tertentu, Wih, mulut, dah. eh, seperti di mulut, kemudian di saluran eh, apa ya, reproduksi perempuan, itu ada Candida albicans. Dan dia tidak selalu menyebabkan infeksi, dia bersifat oportunistik. Nah, sedangkan kalau yang golongan Aspergillus, Cryptococcus neoformans ini memang sebetulnya flora normal juga, tetapi lebih cenderung kuat sebagai patogen penyebab infeksi. Ini beberapa contohnya saja. Yang untuk karakteristik jamur sendiri, secara struktur morfologi dia bersifat eukaryotik, jadi lebih kompleks ya dari bakteri, tapi tidak memiliki klorofil, kemudian memiliki dinding sel yang mengandung kitin atau glukan. Nah, ini yang biasanya akan menjadi target untuk pengobatan. Maksudnya akan menjadi target anti jamurnya. Kemudian dia dapat bereproduksi ya, secara seksual dan aseksual. Ini adalah
gambaran atau bagian-bagian dari susunan dinding sel jamur. Di sini ada kitin untuk lapisan utamanya, kemudian ada glukan, makanan, protein, dan lipid. Bagian-bagian ini nanti akan menjadi target terapi dan juga target penegakan diagnose. Jadi dari bagian-bagian jamur ini nanti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, misalnya antigen, antiserum, glukan itu bisa untuk menegakkan jamur-jamur tertentu. Dan juga pada pemeriksaan mikroskopis, mungkin beberapa jamur akan terlihat strukturnya untuk menegakkan diagnosenya. Kemudian ini fungsi-fungsinya sama ya, seperti di bakteri dia tentu membentuk struktur, proteksi terhadap sistem imun, maksudnya ini sistem imun kita ya. Jadi agar misalnya kalau jamur itu menginvasi tubuh manusia, dia itu bisa bertahan, survive dari sistem imun kita. Kemudian, nah ini target terapi antiviral. Jadi dinding sel jamur merupakan target utama sebagai target utama dari terapi antiviral atau anti jamur. Semua semua anti jamur yang ada itu menarget pada bagian-bagian dari dinding sel jamur. Nanti itu akan kita bahas terakhir ya. Oke, dinding sel itu ada mengandung kitin, kemudian membran selnya mengandung ergosterol. Jadi ada beberapa jenis anti jamur yang bekerja di susunan ini. Jadi dia akan menarget ini. Kemudian ya, kita masuk nih langsung dari yang mikroskopik. Mikroskopik itu adalah salah satu cara penegakan diagnosa. Jadi tadi di awal sudah sedikit saya sebut bahwa kita belajar di jamur itu yang kita perlu tahu struktur dindingnya, misalnya ini jamur apa ya, spesiesnya, kemudian bagaimana menegakkan diagnosanya. Biasanya untuk menegakkan infeksi jamur digunakan yang paling sederhana adalah mikroskopik. Jadi nanti bisa dilakukan beberapa jenis pengecatan untuk memastikan apakah ini memang ada infeksi jamur atau tidak. Jadi dari mikroskopik itu kita akan melihat apa adanya yeast ataupun hifa. Jadi yeast itu bentuknya oval, bulat ya, seperti telinga Mickey Mouse, kepala telinga Mickey Mouse itu, ya seperti itu. Ah, kemudian kalau hifa itu bentuknya panjang ya, seperti filamen. Dan juga ada juga yang berbentuk makros. Ini kalau moles, kalau ini kan yeast dan hifa itu kita lihat di bawah mikroskop. Nah, kalau moles ini kita lihat dengan kasat mata. Jadi makrosnya. Bentukannya memang terlihat ya. Kalian mungkin kalau di rumah ada roti ya, atau mungkin nasi yang sudah lama eh, tersimpan ataupun belum sempat dibuang itu dia akan keluar warna kuning, kadang berubah menjadi hitam dan kayak kapang-kapang itu apa ya kapang kayak kapas ya itu namanya mole. Jadi bentukannya seperti filamen-filamen panjang. Itu yang bisa dilihat dengan mata kasat mata ya. Kalau itu dilihat di bawah mikroskop, dia akan berbentuk seperti eh, penggaris panjang-panjang, ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Kemudian jamur itu sebagian besar memiliki sifat dimorfik ya, jadi dia akan berubah bentuknya sesuai dengan suhu tempat dia hidup. Kalau dia di suhu yang agak hangat, dia akan berbentuk seperti yeast. Kemudian kalau kita inkubasi atau berada pada suhu 25 derajat, itu suhu yang lebih rendah, dia akan membentuk mold atau larva. Sehingga kalau misalnya di laboratorium mikrobiologi ada pasien yang dicurigai infeksi jamur, kemudian kita melakukan inkubasi ya di inkubator. Nah, itu suhunya biasanya di 37, pasti kita akan menemukan bentukan jamur itu yeast. Jadi dia tidak akan berkapang-kapang atau menjadi mold. Kemudian kalau kita ingin membuktikan satu jamur itu memang memiliki bentuk lain atau dimorfiknya, kita harus memindahkan bahan yang sudah kita inkubasi di suhu 37 itu ke suhu yang 25 sehingga akan berubah bentuk dia menjadi bol. Hanya saja waktu yang biasanya dibutuhkan cukup panjang untuk merubah bentuk itu ya. Dan untuk pengetahuan saja, kalian sudah bisa terbayangkan ya jamur itu kayak gimana ya. Jangan disamakan dengan jamur merang ya itu ya. Sama-sama jamur tapi kelasnya berbeda. Grupnya berbeda dan bentuknya sangat berbeda ya. Kalau itu betul-betul makros, padat, terlihat seperti misalnya jamur kuping istilahnya ya. Tapi kalau ini
tidak terlihat, tetapi ketika dia lakukan inkubasi sesuai dengan suhu yang optimal untuk jamur ini, dia akan terlihat, tapi bentuknya mungkin nanti akan ada gambarnya ya. Seperti bakteri dia, tapi akan terlihat berbeda ketika kita lakukan pengecatan. Jadi dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini gambarannya sih yang saya bilang tadi kayak Mickey Mouse. Persis kayak seperti ini ya. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, nanti kalau kalian sudah koas, mungkin yang sering akan melakukan pemeriksaan untuk jamur adalah di stase kulit. Jadi kalau memang ada kasus-kasusnya, supaya kalian lebih ingat, usahakan kalian melihat. Karena kalau cuma mendengar seperti ini, tidak melihat, tidak ada visualisasi, biasanya lupa. Jadi bentuknya seperti ini ya, seperti Mickey Mouse, ada bading-badingnya. Ini beranak dia istilahnya ya, bading yang terkumpul seperti ini. Ini bisa menjadi hifa. Jadi namanya pseudohifa, dia muncul nanti dari sini memanjang bentuk tabung. Nah, kalau ini yeast, dia uniseluler, tidak berbentuk filamen. Nah, reproduksinya secara mitosis, jadi membelah seperti ini. Nah, kemudian berikutnya hifa. Hifa ini adalah yang berfilamen. Dia multiseluler ya. Hifa itu ada yang bersepta dan tidak bersepta. Jadi kalau, nah ini yang saya bilang tadi, kalau kalian lihat di roti, mungkin yang sudah pada luar saya lama, atau nasi, ada bentukan-bentukan seperti ini. Kadang hitam, oranye, nya makrosnya terlihat dengan kasat mata. Tapi untuk melihat bentuk hifatannya itu harus di bawah mikroskop. Jadi ini adalah mikroskop elektron ya gambarannya. Tapi kalau mikroskop biasa yang cahaya tidak akan seperti ini gambarannya. Nah, hanya berbentuk yang seperti ini tapi berpendar. Ya. Ini kan sketsa ya, persis seperti ini tapi berpendar. Seperti ada cahaya. Nah, ini miselium namanya ya, kumpulan dari hifa-hifa, miselium, ya. Kalau diilustrasikan seperti ini gambarannya. Dan kalau di bawah mikroskop pun sangat persis, mirip seperti ini gambarnya. Ini yang tadi yang saya bilang ya, dari yeast ada sporanya, kemudian bisa tumbuh jadi hifa ya, bertubulus. Nah, sifat jamur ini mungkin yang penting yang kita ketahui, eh, bagaimana jamur itu tumbuh. Jadi tumbuh dia optimal itu adalah pada suhu 20 sampai 40 derajat Celcius. Jadi kalau suhu atau temperatur lebih tinggi, memungkinkan jamur itu tidak akan bisa berkembang biak ya. Kalau terendah juga misalnya suhu dingin, biasanya dia tidak akan optimal untuk tumbuh. Nah, ini penting ketika kalian nanti misalnya melakukan pemeriksaan menggunakan kultur, jadi suhu berapa yang harus digunakan. Kemudian melihat kecenderungan atau kecurigaan infeksi pada pasien. Kalau misalnya suhu kondisi di sekitar pasien, misalnya suhunya terlalu rendah, kemungkinan dia bukan infeksi jamur seperti itu. Itu bisa dijadikan pertimbangan untuk memilih atau menegakkan diagnosa dan memilih terapi untuk pasien. Sebagian besar jamur itu tidak berbahaya ya untuk manusia, hanya beberapa saja yang bersifat oportunistik ya. Jadi kalau secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian terjadilah proses invasi, bisa karena biasanya karena imunitas kita yang terlalu rendah. Pada pasien imunokompromis berat, ya itu sering terjadi infeksi jamur atau kita sebut dengan mikosis. Jadi infeksi jamur yang terjadi pada manusia nanti berikutnya akan kita bahas atau kita sebut sebagai mikosis ya. Nah, bagaimana jamur itu bisa masuk dan menyebabkan infeksi pada manusia? Ada beberapa proses ya. Pertama, jamur itu akan menempel pada sel inangnya, kemudian sel inangnya maksudnya host ya, manusia sebagai tempat dia berkembang biak, kemudian masuk melakukan penetrasi ke jaringan dengan enzim-enzim yang dimiliki oleh jamur, kemudian eh, membentuk suatu struktur ya kolonisasi di dalam eh, host tubuh host. Kemudian setelah itu dia akan bisa menghasilkan beberapa toksin. Itu beberapa jamur. Nah, toksin ini yang bisa menyebabkan satu gangguan ya, metabolisme yang menyebabkan infeksi pada pasien. Nah, kalau dia dimorfisme ini biasanya kalau dia tumbuh di tempat yang
optimal suhunya. Kalau misalnya di tubuh manusia, dia tidak mencapai suhu optimal, dia jarang membentuk mul. Tapi ada beberapa jamur yang memang bisa misalnya di saluran pernafasan, di hidungnya, dia bisa membentuk mul. Jadi dia akan mengupal, kemudian di telinga, itu bisa membentuk mul. Tapi kalau dia mikosis ini di aliran darah, dia pasti akan bentuknya adalah eh, yang is ya. Nah, ini tadi sudah ya, klasifikasi jamur secara medis yang banyak kita temukan di pasien nanti ya. Mungkin tidak semua akan kalian ketemu selama kalian pendidikan ataupun nanti sudah praktek ya. Nah, untuk pembagiannya kita biasanya membagi menjadi infeksi mikosis superficial, infeksi mikosis kutan, subkutan, kemudian sistemik, atau dan yang terakhir adalah opportunistik. Jadi untuk membedakan lokasinya di mana jamur itu menginfeksi, kemudian bagaimana dia masuk menjadi patogen, menginvasi ke dalam tubuh manusia, ke dalam sel inang, kita bedakan di tempatnya ini ya. Ada superficial, kutan, subkutan, sistemik, dan opportunistik. Nah, ini nanti kalian bisa baca. Sebenarnya yang sering mungkin akan kita temui di ketika kalian sudah praktek berarti ya, sudah koas ataupun sudah bekerja praktek sebagai dokter itu hanya beberapa jenis jamur saja. Tidak semua, saya pun sampai sekarang belum pernah menemukan semuanya ya. Yang superficial yang sering akan kita lihat itu adalah pitriasis versicolor. Ini tahu nggak pitriasis versicolor ini yang sudah baca-baca? Ada yang mau coba apa nih? Bahasa kerennya apa nih? Penyebabnya adalah Malaysia. Yang terkenal adalah Malaysia furfur. Ada yang sudah baca? Albert? Atau siapa ya kemarin? Ini siapa yang saya baca di layar saya? Murah bagus. Sudah baca belum? Anak Agung Murah Bagus 051. Tahu deh. Kenapa dokter? Terkait dengan infeksi jamurnya ya? Apa yang bahasa ininya? Pitriasis versicolornya apa nih? Perbedaan warna kulit nih dokter. Ya, nggak maksudnya apa istilah awamnya umumnya mungkin tahu nggak? Ini kan kerennya nih bahasa medisnya. Ini akan sering Panu kita ya temui. dok? Iya, Panu. iya Oh, Pak. Pak maksudnya saya. Ini akan sering kita temui ya karena kita di negara tropis dan suhunya tinggi. Jadi ini akan sering kita temui. Jadi ini sederhana ya. Nanti bagaimana mendiagnosenya, kemudian terapinya, dan karena sering ditemui jangan sampai salah ya. Jadi kalian menegakkan diagnosa untuk psoriasis versicolor ini. Ini yang di superficial. Kemudian tinea nigra. Ini nanti dibaca sendiri ya. Kita nanti jelaskan di belakang beberapa jenis jamur yang sering kita temui pada dunia medis dan akan sering kita lakukan terapi untuk kasus-kasus tersebut. Ini jamur penyebabnya, ini mikosisnya istilah medisnya. Penyakitnya namanya ini psoriasis versicolor, kemudian tinea nigra, white Pietra, black Pietra. Ini saya nggak pernah lihat sama sekali. Kalau ini kan sering. Kemudian ada yang hutan, dermatofitosis ini akan sering ya. Kalian lihat pada infeksi jamur di kuku atau di permukaan kulit. Ini penyebabnya biasanya Mycosporum, Mycophyton, Epidermophyton. Ini triple ya. Triple jamur yang sering menyebabkan infeksi pada kulit dan kuku. Kemudian ini candidiasis of skin, mucosa, ini bisa juga, ini sebenarnya candida ini kan flora normal ya. Pada pasien-pasien imunokompromis, misalnya pasien dengan HIV atau AIDS, mungkin ada yang pernah dengar ya, walaupun belum baca secara spesifik, itu di mukosa mulutnya sering ada jamur. Sebetulnya kan jamur itu flora normal ya di mulut kita. Dia menjaga suhu, menjaga pH mulut seperti itu. Tapi pada kasus-kasus imunokompromis berat, seperti misalnya HIV-A dengan AIDS, dia akan menjadi penyebab infeksi. Jadi dia akan jadi kolonisasi seperti itu. Dia akan menyebabkan suatu gangguan pada pasien. Tapi kalau pada orang normal sehat seperti kita, sangat jarang sekali menjadi penyebab infeksi. Nah, ini yang subcutaneous, semua jenis jamur
Ini penyakitnya sporotrichosis. Saya sampai saat ini belum pernah lihat kasusnya. Jadi, tapi kalian tetap harus tahu ya kondisi-kondisinya. Mungkin nanti kalian beruntung akan menemukan kasusnya. Dan ini yang sistemik ya. Jadi dia beredar melalui aliran darah. Ada histoplasmosis, ada blastomicosis. Yang akan sering mungkin ditemui adalah histoplasmosis. Juga pada pasien-pasien yang eh, dengan imunokompromis berat. Misalnya dengan infeksi tadi HIV ya, histoplasmosis capsulatum itu jenis jamurnya yang menyebabkan. Tapi kalau yang lain ini, yang tiga ini saya juga sama sekali belum pernah. Tapi ya kalian cukup tahu ya. Nah, jadi dibaca lagi ini ada yang opportunistik. Opportunistik itu memang lebih banyak adalah flora normal yang menjadi patogen ya pada kondisi-kondisi yang sesuai untuk jamur tersebut. Baik, ini adalah superficial necrosis ya. Kita mulai dari pertama yang pityriasis versicolor. Ini akan paling sering ketemu ya. Penyebabnya adalah Malaysia fur. Saya nggak lupa dari saya zaman sekolah kuliah kedokteran karena ini aja yang sering kita lihat. Kalau yang lain ini menjadi suatu hafalan yang tidak terlihat secara visual sehingga sering kita lupakan ya. Nah, mungkin karena sekarang higien orang juga sudah bagus, jadi sering mandi, rajin mandi. Kalau orang dulu jarang mandi, air susah seperti itu ya. Jadi banyak muncul jamur-jamur seperti ini. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah sulit untuk ditemukan ya. Jadi yang paling akan sering kita lihat itu adalah pityriasis versicolor dan yang penyebabnya adalah jenis Malaysia purpur. Tanda-tandanya biasanya makula hipopigmentasi di kulit. Nah, kalau yang ini tinea nigra itu jarang. Sudah sebenarnya jarang ya saat ini ya. Bentuknya makula black makula yang hitam. Tapi saya juga tidak pernah melihat. Nanti ada gambarannya. Jadi kalian bisa membayangkan seperti apa kalaupun ketemu. Yang ini yang wet pedra, biasanya pada rambut ya. Bedakan deh, bentuknya hampir mirip kalau orang yang terserang kutu jamur. Tetapi kalau kutu, eh, bedanya kan itu adalah telurnya ya. Kalau ini mirip seperti itu, tapi warnanya lebih eh, ini lebih padat ya, lebih kalau kutu itu warnanya kan mengkilap. Mungkin ada yang pernah lihat ya kutu itu di rambut. Nah, kalau ini mirip seperti itu, seperti telur kutu, maaf, seperti telur kutu, tetapi warnanya lebih krim. Kalau telur kutu biasanya lebih mengkilap ya. Black Piedra ini juga sama, jarang sekali kasusnya ya terjadi dan juga ada di rambut. Ini adalah penyebabnya. Yang berikutnya adalah cutaneous mycosis. Tuh, penyakitnya sering kita sebut dengan dermatophytosis, ringworm of the scalp. Ini biasanya menyerang di kulit kepala, kemudian di kuku. Ini adalah penyebabnya ya. Jamur-jamurnya ini sering akan, nah, saya tadi kan bilang ya, sering. Nanti kalau kalian pas koas kulit, kalau kalian rajin ya, mengikuti DPJP-nya, kalian akan banyak ketemu kasus-kasus ini. Karena masih banyak kasusnya dan memang masih sering terjadi ya. Nah, ini Candida skin, ini juga beberapa masih banyak terjadi, tetapi untuk saat ini mungkin tidak terlalu sering ya eh, ditemukan, tapi masih banyak yang terjadi. Penyebabnya biasanya Candida albicans. Dan Candida albicans itu adalah flora normal, bisa menyebabkan infeksi pada beberapa lokasi. Ini dermatofitosis ya, yang tadi disebabkan oleh tiga serangkai ini adalah penyakitnya. Kalian akan menyebutnya dengan tinea capitis. Kenapa capitis? Capitis sesuai dengan anatomi ya, di mana dia terjadi. Ini di scalp, di kulit kepala. Itu cara mudah mengingatnya. Kemudian tinea corporis. Corporis itu artinya seluruh tubuh ya. Corporis. Nah, ini bisa diterang, kalian lihat lengan, di kaki ya. Itu ada di seluruh tubuh, dia bisa tumbuh. Kalau dia tumbuhnya hanya di kepala, inilah penyakit yang kalian sebutkan, tinea capitis. Nanti penyebabnya apa?
Bisa salah satu dari ini, Microsporum atau Trichophyton atau Epicophyton. Kemudian ada tinea manus, itu di tangan ya, manus ya. Udah belajar anatomi kan, Dek ya? Sudah. Bentar, dokter. Ya, ya, nanti itu cara mudahnya. Belum ngantuk kan? Ya, ini tinea cruris, kemudian tinea pedis di kaki ya, kemudian tinea barbe. Itu di mana nih barbe ini? Di janggut ya, di janggut ya. Apa sih di dagu-dagu, sorry. Di area mandibula. Biasanya orang yang brewokan, brewoknya nggak pernah dikeramasin mungkin ya. Jadi keringetan, dia akan tumbuh di kulit sekitar sana. Kemudian tinea unguium, ini di kuku, dan ekotrik, ekotrik eh, di rambut ya, di strip rambut yang di permukaan, kemudian endotrik itu yang di agak lebih dalam rambutnya. Itu untuk cara mengingat lebih gampang. Saat ini nanti kalian ketemu, oh ini gambaran seperti ini, curiganya tinea apa ini? Untuk terapinya sebagian besar hampir sama, karena jenisnya adalah satu ya, dermatofitosis itu tadi. Ini ya, dermatofit ini, penyebabnya hampir sama. Nah, kemudian berikutnya ada sebutan mikosis. Ini juga jamur yang memberikan makna secara klinis, tetapi sangat jarang kita temukan. Yang akan mungkin sering ditemukan pada daerah-daerah yang masih agak terbelakang, susah air itu adalah mikotik myxedema. Dia gambarannya seperti luka, mirip dengan ektima, tetapi lukanya lebih eh, gambaran lukanya lebih berat dibandingkan ektima atau koreng ya. Dia mirip seperti koreng, tetapi gambaran klinisnya lebih berat. Jadi dia bernanah juga, kemudian ada mengeluarkan granul-granul atau seperti butiran pasir, dan ini akan mengandung suatu mikroba, yaitu mengandung jamurnya ini. Jadi kalau kalian bersentuhan, kalian pas ada luka bersentuhan dengan pasien seperti ini, akan ada chance untuk tertular ya. Tapi kalau tidak ada luka, eh, pada kulitnya bagus, intak, ya kemungkinan tertularnya tidak. Ini yang paling sering ketemu. Sedangkan jenis-jenis lainnya ini, eh, ya kalian perlu tahu tetap ya, walaupun mungkin sangat jarang. Kan sampai saat ini saya belum pernah menemukan kasusnya. Mungkin kalau dokter spesialis kulit kan lebih banyak ya, tapi pasti akan melakukan pemeriksaan kalau tidak ke bagian patologi anatomi untuk memeriksa jaringannya ke mikro untuk melakukan ukur. Ini sampai saat ini pernah ada kasusnya. Nah, kemudian ini rhinosporidiosis, sangat jarang apalagi ya, sangat jarang kan. Kemudian ada lobomycosis. Nah, yang terakhir adalah sistemik mikosis. Jadi dia akan beredar melalui aliran darah. Nah, yang sering ada ditemukan ini histoplasmosis, walaupun di sini disebutkan insidennya jarang, tapi sering kita temukan pada pasien-pasien yang imunokompromis berat, seperti tadi HIV dengan AIDS. Ya. Kemudian kokidiomicosis, ini tidak pernah ketemu, ya, sangat jarang sekali. Dan blastomikosis, penyebabnya blastomyces dermatitis. Kemudian parakokidosis, ini juga sangat jarang ya, tidak pernah kita temukan sampai saat ini. Ini juga sporotrichosis. Sporotrichosis ini mirip ya dengan yang tadi, infeksinya. Sininya disebutkan mikosis, dia akan bisa menginvasi ya sampai ke dalam. Jadi dia bisa melewat saluran darah. Tapi sangat jarang ditemukan. Tidak pernah sama sekali ya. Saat ini. Untuk kalian tahu, tapi nanti kalau ujian harus bisa jawab ya, Dek, ya. Nah, ini ada infeksi oportunistik. Jamur-jamur ini sebagian besar adalah flora normal, dan sebetulnya kalau kondisi-kondisi yang tidak optimal pada host atau inang, dia tidak akan menyebabkan infeksi ya. Hanya sebagai flora normal, dia diam di sana, biasanya sebagai menjaga eh, pH dari mukosa tempat dia tinggal, seperti itu, untuk menjaga keseimbangan mukosa, misalnya di mulut atau di saluran reproduksi perempuan ya, kemudian di saluran pernafasan, tapi pada kondisi-kondisi tertentu dia dapat menyebabkan infeksi. Misalnya pasien yang
lama dirawat di rumah sakit, kemudian kondisinya sudah berat, eh, penggunaan antibiotik banyak, nah ini ada hubungannya ya. Jadi pasien-pasien yang prolong penggunaan antibiotiknya sangat rentan terinfeksi oleh jamur-jamur yang awalnya bersifat flora normal pada tubuh, sehingga dia terjadilah infeksi yang bersifat oportunis. Tadinya dia diterapi dengan antibiotik, sudah terlihat membaik, tiba-tiba memburuk lagi, ternyata setelah dilakukan evaluasi dan pemeriksaan, dia terinfeksi oleh jamur. Apa yang menyebabkan kok dia lama dirawat, ilah baring lama, tidur lama di rumah sakit, kemudian ada infeksi jamur di paru-parunya. Biasanya yang pneumonia bisa oleh Candida, kemudian luka di dekubitus ya di punggung karena ilah baring lama itu bisa juga disebabkan oleh Candida ini. Nah, kemudian ini ada jenis Streptococcus. Penyebabnya Streptococcus pneumoniae. Ini infeksi yang terjadi di eh, saluran susunan saraf pusat ya, di otak ya, menyebabkan satu tanda atau gejala seperti meningitis. Tetapi ini juga sangat jarang. Biasanya terjadi pada kasus-kasus pasien dengan HIV juga. Itu yang banyak ditemukan infeksi dengan oleh Cryptococcus pneumoniae. Aspergillus juga seperti itu. Ini sebenarnya flora normal ya, hidup di lingkungan, dia bisa masuk invasi ke dalam tubuh manusia karena kondisi-kondisi imun yang sangat rendah. Nah, mukormikosis mungkin kalian pernah mengikuti zaman COVID. Waktu COVID kalian masih SMA ya. Jadi banyak pasien-pasien dengan COVID di negara Asia, bagaimana ya, India itu terinfeksi oleh jamur ini. Mukormikosis ini sebenarnya flora normal juga. Jadi banyak terjadi mukor, istilahnya ya, mukormikosis. Ada massa seperti bola di saluran pernafasan atau kemudian di matanya. Akibat dia awalnya terkena COVID, kemudian imunnya menurun, dan kemudian higien di sekitarnya juga tidak baik, sehingga muncul infeksi ini, mukormikosis ini. Tetapi sekarang kasusnya juga sudah menurun ya, tidak pernah terdengar lagi. Apakah ada indikasi hubungannya dengan menurunnya COVID juga, sehingga imun pasien juga tidak terlalu banyak yang turun? Ya, belum jelas juga ya. Tapi kalau sekarang jarang saya mendengar ada kasus koronavirus. Tapi kemarin sempat memang di India itu tinggi kasusnya ketika zaman COVID ya merebak. Kemudian yang terakhir ini pneumocitosis. Eh, Jenis jamurnya adalah pneumocystis carinii. Ini juga pada pasien-pasien HIV. HIV itu benar-benar sangat menurunkan imun ya, sehingga flora normal pun dia akan dapat menjadi patogen yang signifikan untuk menyebabkan infeksi ya. Dan kalau orang sehat seperti kita, imunnya masih bagus, eh, dia tidak akan menimbulkan tanda apa tidak menyebabkan suatu infeksi apapun. Ya, ini akan banyak ya pada pasien HIV AIDS ini yang infeksi-infeksi jamur itu akan banyak terjadi pada kondisi-kondisi imunokompromis berat. HIV AIDS kemudian pasien-pasien yang kemo melakukan kemoterapi ya, ganasan karena imunnya kan ditekan ya oleh obat-obat kemoterapi itu. Nah, untuk menegakkan suatu infeksi jamur atau mikosis ini, kalian yang perlu tahu ini nanti. Sebagai dokter umum, kalau sebagai spesialis kulit nanti lebih tinggi ya pemeriksaan yang perlu dilakukan. Untuk dokter umum nanti di tempat praktek atau di puskesmas, ini yang kalian perlu tahu dan pelajari. Pemeriksaan jamur dengan KOH. KOH ini sejenis cairan ya, cairan asam, ada konsentrasinya, ada yang 10%, kemudian ada yang 20%. Biasanya untuk pemeriksaan infeksi jamur di kuku, di rambut, ya, itu menggunakan yang 20%. Kalau di kulit, kemudian di mukosa, cukup dengan KOH yang 10%. Nah, kemudian ada satu tips lagi ya, mungkin dicatat, diingat nanti ya kalau kalian di puskesmas, ketika melakukan pemeriksaan jamur ini dengan KOH yang diambil dari kuku, kemudian rambut itu
Setelah ditetesi dengan KOH, kan spesimen kalian taruh di objek gelas. Tahu ya, objek gelas ya, kaca objek itu. Kemudian ditetesi KOH, lakukan pemanasan di Bunsen, di api Bunsen, 3 sampai 5 detik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melepaskan kitin. Kitin tadi ya, di kulit jamur itu ya. Di, di, jadi kitin itu terbuka dengan pemanasan sehingga KOH-nya bisa masuk ke dalam struktur jamur. Baru kalian akan bagus melihat kalau memang ada infeksinya ya. Tapi kalau memang gambaran klinisnya tidak khas, kemudian lakukan pemeriksaan pun tidak terlihat struktur jamurnya, mungkin perlu dilakukan diagnosa diferensial untuk jenis infeksi lain. Tapi kalau memang sudah khas, kemudian akan dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan langsung ini mikroskopis ya, maksudnya. Nah, itu satu tips yang saya berikan, lakukan pemanasan di atas api ketika setelah kalian menetesi dengan KOH. Nanti akan terbuka, kit ini akan seperti pecah gitu ya. Masuk dia, KOH-nya baru kelihatan nanti, struktur jamurnya. Kemudian untuk tinta India, ini tinta India. Kalau pasien-pasien yang kalian rawat, mungkin akan jarang sih kalau di puskesmas ya. Pasti sudah di rumah sakit. Kalau kondisi dengan meningitis, kemudian imunokompromis berat, HIV, AIDS, pasti di rumah sakit ya kondisinya. Dicurigai ada infeksi jamur di kepala. Nah, biasanya penyebabnya adalah tadi ya, Cryptococcus neoformans. Itu untuk memastikan atau membuktikan bahwa memang dia terinfeksi, untuk menegakkan diagnosanya, dilakukan pemeriksaan mikroskopis menggunakan tinta India. India ink sebenarnya. Tinta Cina. Nah, sama itu. Namanya India tapi istilahnya tinta Cina. Mereknya Pelikan biasanya. Bisa dibeli di mana saja ini tintanya. Mudah sekali dilakukan. Tinggal meneteskan tinta ini pada spesimen yang sudah diambil. Biasanya spesimennya berupa cairan liquor cerebrospinal ya, cairan otak ya. Setelah dilakukan fungsi diambil, ditetesi dengan India inginnya atau tinta Cina ini, kemudian ditutup dengan cover glass, dilihat di pembesaran. Pembesaran berapa, Dek? Ada yang sudah pernah baca? Kalau di bawah mikroskop kita melihat jamur di pembesaran berapa? Sudah kuliah tentang mikroskop ya? Coba siapa yang mau bantu jawab? Biar nggak satu arah nih kita ngobrolnya. Belum ya? Albert, kalian udah belajar tentang mikroskop? Sejauh ini kalau praktikum sudah sih Dok, pakai mikroskop gitu. Oh, sudah. Kalau lihat jamur, udah baca belum di pembesaran berapa? Kalau jamur ya, kalau mungkin kalau dari saya itu bisa pakai perbesaran yang paling besar itu 100 kali untuk melihat koloni awalnya kayak gitu. Terus bisa nanti kayak dikasih minyak imersi untuk supaya lebih jelas lagi kita melihat sporanya kayak gimana dari jamurnya. Oke, oke sih ya, udah dijawab, tapi saya revisi dikit deh ya. Nah, itu benar kalau kalian mau lihat bakteri. Nah, jadi kalau lihat bakteri di pembesaran 100 dengan minyak imersi. Nah, tapi kalau untuk melihat jamur dengan pembesaran 10 atau pembesaran 40 ya. Di mikroskop itu ada pembesaran 10, 40, dan 100. Khusus untuk melihat bakteri di pembesaran 100 dengan minyak imersi. Pas tadi yang dibilang Albert, bakteri ya. Tapi kalau jamur, lihatnya di yang paling maksimal itu di pembesaran 40 tanpa minyak imersi. Jadi nanti kalian akan melihat struktur jamur yang bagus pada pembesaran mikroskop sekian. Jadi kalau pas praktikum silakan dicoba-coba, dilihat ya. Mungkin kalau di lab ada KOH boleh. Coba kalau ada temennya yang panuan, taruh di bagian panunya di atas objek gelas itu bisa langsung dilihat sendiri nanti. Sangat mudah melihatnya. Kemudian berikutnya untuk diagnosa mikosis ini dengan kultur ya. Jadi kultur itu menemukan jamur di media buatannya, kemudian dilakukan inkubasi dari suhu yang optimal, bisa di suhu yang tadi ya 37, biasanya akan muncul bentuk yesnya. Kalau kita curiga misalnya dia ada bentukan dimorfiknya, misalnya misotoma, kita ingin tahu bentuk mol atau hifanya ya, kita inkubasinya di suhu 25 derajat. Itu tadi mengapa kita perlu tahu suhu optimal yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh di
luar tubuh host. Nah, yang berikutnya biopsi. Nah, beberapa jenis jamur itu tidak bisa dilihat dengan mikroskopis biasa, harus dari jaringan, kemudian dilakukan pengecatan khusus. Ini biasanya dengan pemeriksaan histopatologi ya. Ada pengecatan khusus eh, yang dapat melihat struktur jamur dengan lebih jelas. Uh, izin sebentar deh ya. Sebentar, sebentar. Ya, tidak ada gangguan. Yang terakhir itu adalah pemeriksaan serologi atau dengan PCR juga bisa. Nah, tadi mungkin yang di awal saya bicara, kalian sempat dengar saya bilang anti serum antigen ya untuk di glukan ya, struktur jamur. Tadi ada namanya glukan, nah itu bisa dilakukan tes dengan serologi ini. Jadi kalian bisa mengetahui, memastikan bahwa terjadi infeksi jamur eh, dengan pemeriksaan antigen anti serum pada glukan dan struktur jamur. Berikutnya adalah PCR. PCR ini yang lebih spesifik ya. Dia sangat bisa. Yang penting kita sudah punya istilahnya markernya untuk memeriksa jamur tersebut. Kita bisa mendiagnosa jamur apapun dengan PCR ini. Kalau kita sudah mempunyai markernya yang pasti. Misalnya kita sudah punya golongan triasis, versicolor, atau misalnya yang tadi ya misotoma itu kita bisa mendiagnosa dengan pasti. Karena ada beberapa jamur yang walaupun sudah dikultur, sudah dibiopsi, tetap masih sulit untuk menegakkan. Dan biasanya itu jamur-jamur yang bersifat sistemik ya, yang bisa mengalir melalui aliran darah. Sehingga dipilihlah PCR untuk penegakan diagnosisnya. Jadi apa tujuannya kita menegakkan diagnosis ya untuk menentukan terapi ya tentunya ya. Karena kalau kita hanya memberikan terapi berdasarkan perkiraan atau bahasa medisnya empiris tanpa tahu diagnosis yang pasti apa penyebabnya, tentu saja target terapi tidak akan tercapai dengan optimal ya. Mungkin sembuhnya nggak sembuh-sembuh atau pasiennya bolak-balik datang kok nggak membaik yuk, kondisi klinisnya ya seperti itu. Jadi ini pentingnya mendiagnosis jamur karena sulit sebetulnya menegakkan diagnosis jamur itu dengan sarana dan prasarana yang akan sederhana ya. Kalau di puskesmas kan tidak mungkin ada serologi PCR yang bisa kita lakukan cuman pengecatan dengan mikroskop. Ya, sudah kita jelaskan depannya superficial mikosis itu eh, tadi kan banyak ya itu terjadi di stratum corneum ya paling atas ya. Dia tidak terlalu invasif sehingga hanya ada di permukaan kulit bagian atas. Di aksi di bagian epidermisnya. Ini kertiasis versicolor, kalian nanti baca saja ya, dia tidak ada respon dari host. Tapi tidak akan ada rasa gatal, kadang tidak ada yang dirasakan, tapi muncul gambarannya. Bentukannya, jadi secara makros yang kita lihat itu biasanya hiper atau hypopigmented makula, biasanya di daerah kulit ya, bisa di punggung, di dada, atau di perut ya. Ini gambarannya ya. Ini kalau parah ya, di wajah juga bisa ya. Ini panu. Jarang orang panu itu gatal banget gitu. Gatal mungkin sedikit tapi tidak terlalu gatal. Kemudian tidak memerah ya, tidak iritasi ya, tidak menimbulkan efek inflamasi. Jadi kadang orang mengignore, padahal ini sangat tidak bagus ya dilihat ya. Tapi kalau ini sampai penuh seluruh tubuh kan tentu akan sangat mengganggu. Sehingga jarang ya kalau orang cuma panuan sedikit dia akan ignore, jarang untuk diterapi dengan bagus. Nah, ini ya. Beberapa jenis pada Malaysia ini bisa menyebabkan ketombe. Jadi kalau kalian mengalami ketombe berulang, pertimbangkan. Tolong dilihat misalnya mungkin kalian jarang keramas atau suka olahraga tetapi malas keramas ya. Ini salah satu faktor resiko terjadinya triasis versicolor ataupun ketombe. Jadi ketombe itu bukan hanya
apa ya, kotoran atau keringat yang mengering di kulit kepala ya, tapi bisa juga disebabkan jamur. Kalau sudah terjadinya terlalu panjang, lama, pertimbangkan mungkin kalian perlu untuk memberikan terapi anti jamur di kulit kepala ya, banyak sediaannya. Nah, ini juga yang salah satu yang bisa menjadi diagnosa bandingnya, differential diagnosa untuk kondisi ketombe itu adalah seborrheic dermatitis. Dia mirip ya kayak ketombe, tapi bukan ketombe biasa. Karena kalau ketombe biasa itu kan hanya karena ada kotoran ya, kulit kepala mengering, kemudian akan menimbulkan seperti serbuk-serbuk putih ya. Tapi kalau sudah jamur biasanya ada rasa gatal yang berlebihan, kemudian kulit mengelupas yang terlalu banyak seperti itu. Dan kondisinya berulang. Ini ya diagnosanya untuk superficial sama ya seperti yang tadi ya, KOH 10%. Gambaran apa yang kalian akan lihat? Ini yang spaghetti dan meatball istilahnya ya. Sebenarnya itu adalah yeast dan pseudohifa. Gambarannya seperti apa? Cara mengambilnya bagaimana? Nah, skin scraping yang tadi saya sudah sempat singgung ya. Kalian bisa coba kalau misalnya ada teman yang panuan di scrap ya kulitnya, pakai boleh pakai objek gelas tepiannya, kemudian scraping taruh di atas ini objek gelas yang lain, deteksi dengan KOH, kemudian tutup dengan cover glass. Kalian lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 dan 40. Kelihatan deh gambaran spaghetti dan meatball. Besok nanti cari temennya yang panuan. Nah, ini gambarannya ya. Ini kalau di bawah mikroskop dengan KOH, gambarnya akan seperti yang di bawah kanan. Ya akan transparan tetapi berpendar ya. Kalau di bawah mikroskop, karena kan ada cahaya dari lensa, dari sinar di mikroskop ya, ya akan kelihatan berpendar. Tapi ini karena bentuk foto, jadi tidak terlihat benarnya. Nah, kalau ini dia dengan pengecatan apa ya namanya ginsa staining yang di kiri ini. Mirip kan bentuknya ya. Yang panjang ini namanya hifa ya adik-adik ya. Ini hifa. Kalau yang bulat-bulat ini yang tadi eh, gambar ilustrasinya yang seperti telinga Mickey Mouse, kepala Mickey Mouse-nya bulat-bulat. Nah, ini banyak ya. Nah, ini pseudohifa. Pseudohifa itu adalah awalnya berbentuk dari spesies, kemudian tumbuh menjadi tubus, jadi hifa. Itu pseudohifa namanya. Tapi kalau tidak ada gambaran yeast, seperti hanya hifa murni, itu memang hifa dia. Biasanya itu adalah gambaran yang kita lihat ketika kita melakukan pengecatan dan melihat secara mikroskopis pada gambaran-gambaran yang awalnya sudah mul atau memang miselium ya. Kemudian kita lihat di bawah mikroskop, dia akan terlihat hifa murni. Tidak ada gambaran sporais yang bulat-bulat ini. Jadi disebut hifa murni seperti itu. Untuk penegakan diagnosisnya ditemukan gambaran hifa pada pengecatan mikroskopik. Gitu ya. Nah, ini kultur ya. Ini namanya kultur. Seperti ini nanti tumbuhnya tidak kelihatan apakah dia yeast, apakah dia hifa. Ini bisa dilihat di bawah mikroskop. Jadi suhunya harus suhu yang optimal ya. Kemudian menggunakan media tertentu. Biasanya untuk menumbuhkan jamur namanya SDA, seperti dextrose agar ya. Sering digunakan. Oke, itu cukup ya untuk penegakan diagnosis jamur pada superficial. Ini gambaran Tinea nigra, nanti kalian baca ya penyebabnya ini. Jarang ya. Ya, ini gambaran klinisnya. Oke, untuk bayangan saja. Kalau tidak jelas di komputer kalian, saya share aja slide-nya. Kalian bisa baca ya. Mungkin kalau ada yang gambaran seperti ini, kalian lihat di kulit pasien atau di kulit sendiri mungkin ya. Kalau iseng coba dilihat di kakinya, ini adalah gambaran Tinea nigra. Nigra itu artinya hitam, hitam, niger. Kalau orang-orang pikir apa ya, orang Afrika biasanya kan disebut niger ya, karena dia kulitnya gelap. Itu salah satu kunci ya untuk memudahkan menggunakan. Dan ini penyebabnya kan semuanya adalah flora normal sebetulnya. Adanya di tanah,
di mus, di pohon ya, kan bisa, tapi jarang menyebabkan infeksi. Ini kondisi-kondisi tertentu ya pada pasien. Sampai saat ini pun tidak pernah ditemukan. Untuk penegakan diagnosis sama. Secara umum untuk jamur hanya itu KOH, pencatannya, kemudian ini pada kondisi ini tidak ada kultur ya, tidak bisa ditemukan kultur. Ini adalah gambarannya ya di bawah mikroskop. Jadi ini adalah hifa sebetulnya, hifa pendek ini namanya. Ini hifa pendek, dia tentu berbeda ya dengan yeast tadi. Yang yeast kan oval bentuknya, ini kotak ya, agak kotak panjang. Kotak seperti ini tapi pendek. Kalau hifa panjang dia panjang sama seperti ini tapi panjang-panjang. Ini istilahnya kalau penegakan diagnosis ditemukan hifa pendek pada gambaran mikroskopis. Itu curiga ke arah apa infeksinya? Ini Black Piedra. Nah, ini yang tadi saya bilang di saf rambut ya, seperti kutu, telur kutu tetapi warnanya lebih padat, lebih doff ya, hitam. Kalau kutu telurnya kan bening ya, mirip seperti itu. Ini sangat sangat jarang ditemukan. Treatmentnya apa? Gundul, hilangkan rambutnya, kemudian memberikan antifungal ya. Pendekatan diagnosanya sama. Ini aja dari tadi. Jadi kalian harus sangat menguasai ini ya kalau tugas di puskesmas. Staining, pengecatan dengan KOH 10% dan 20% ya. Kalau untuk rambut lebih disarankan yang 20% ya. Rambut, kuku seperti itu. Dan gunakan trik yang tadi itu. Dipanaskan 5 detik di atas api bunsen. Oh, agar terlihat ya. Nah, ini adalah gambarannya. Kalau misalnya di kultur, ini yang white pedra ya, putih, sama dia. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop elektron baru kelihatan seperti ini. Jadi kalau kasat mata mungkin hanya botol-botol seperti telur kutu ya. Dan kalau penyebabnya itu adalah spesies Diplosporon. Penegakan diagnosisnya hampir sama dengan mikroskop, KOH, dan kultur. Ini bisa dilakukan kultur. Kalau yang tadi yang sporofitosis itu tidak bisa dikultur ya. Oke, nanti ini kita baca lagi. Ini rangkumannya. Jadi kalian kalau menghafal untuk ujian baca aja ini ya. Pasti ini yang keluar. Subcutaneous. Nah, kalau ini subcutan sama aja. Cuman daerahnya dia terjadi ya, lokasinya. Yang tadi kan masih di epidermis ya. Ini sudah lebih dalam ya. Lebih di dermis dia lebih masuk, menginvasi jaringan yang lebih dalam. Nah, ini adalah beberapa jenis psikosis ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini akan jarang. Mungkin kita bahas yang ini gambarannya seperti ini ya. Kalau sporotrichosis, dia akan terlihat seperti nodul-nodul mengikuti aliran limfu ya. Sangat jarang kita temukan. Kalau memang pas kalian ketemu, nah bagus dijadikan laporan kasus ya. Nah ini yang saya bilang mirip dengan koreng ya. Tetapi eh, ada perbedaan. Kalau pada koreng, ya biasanya tidak terlalu dalam dan tidak berbrom apa ya, tidak ada nodul-nodul seperti ini ya. Jadi hanya bentuknya kecil, bulat, mengeluarkan nanah atau pus ya. Kalau ini seperti ini ada nodul-nodul seperti satelit di sekitarnya. Dan ini mengikuti aliran itu ya. Jadi berbaris kalau biasanya. Lesinya muncul berbaris. Untuk penegakan diagnosanya bisa dengan histopatologi jaringan, ya, kemudian dengan kultur. Ini gambarannya ya. Kalau di bawah mikroskop, nanti kalian lihat dengan beberapa pengecatan akan berbeda gambarannya. Oke. Kalau kultur ya, nah ini kalau kalian lihat di bawah mikroskop akan ada bentukan seperti ini ya untuk jamur-jamur tertentu. Sangat khas dan sangat mudah untuk dikenali. Ketika memang sudah tepat ya kelihatannya. Ya, penegakan diagnosis untuk infeksi jamur itu sebenarnya tidak sulit. Hanya saja memang untuk mengambil spesimennya, kemudian melakukan pengecatannya itu harus pas. Sehingga bisa didapatkan gambaran yang spesifik seperti ini.
Nah, ini nanti dibaca aja karena kasusnya sangat jarang ya. Ini dia gambaran lesinya ya. Seperti ini hanya saja ini tidak ada nanah ya. Kalau yang tadi dia akan keluar seperti nanah. Tapi tetap ada nodul-nodul seperti ini. Untuk diagnosa penegakannya sama dengan mikroskopi, histopatologi, dan struktur ya. Ini pewarnaannya. Kalau di bawah mikroskop akan terlihat seperti ini. Jadi ini adalah gambaran sclerotic body namanya ya. Mungkin ini akan keluar ya, Dik, ya, kalau di ujian. Gambaran sclerotic body menunjukkan adanya infeksi apa. Jadi, kalian ingat, berarti infeksi chromoblastomycosis. Ya. Karena ini kan gambaran khas ya. Kalau ditemukan ini pada pemeriksaan mikroskopis, berarti pasti itu infeksi jamur chromoblastomycosis. Susah ngomong. Chromoblastomycosis. Ya, itu clue-nya ya, kalau ujian-ujian biasanya. Ini gambarannya mirip, tetapi berbeda warna ketika dilakukan pengecatan yang berbeda. Ini yang disebut tadi sclerotic body. Kultur bisa juga, biasanya kalau kultur dia waktu panjang, sehingga tidak menjadi pilihan untuk penegakan diagnosa. Pasiennya sudah keburu pulang atau terlalu lama ya, kecuali kalian untuk melakukan penelitian. Bisa dilakukan kultur ya. Ini adalah jenis-jenisnya ya. Tadi untuk infeksi ini, nggak usah juga susah nih. Pembahasan ini ada beberapa jenis jamur ya yang menyebabkan dan bentuknya sedikit berbeda ya kalau di kultur. Ini dibaca sendiri ya. Nah, ini yang akan menjadi poin ya, karena akan sering ketemu ya. Mycetoma, Madura food. Kenapa Madura food? Memang kasusnya banyak ketemu di sana, sehingga disebut Madura food. Nah, untuk mycetoma ini ada dua sebenarnya. Gambaran klinisnya hampir sama, penyebabnya bisa karena jamur atau karena bakteri. Ini yang perlu menjadi ingat ya, ingat untuk kalian. Nanti kalau ujian, mycetoma ini ada dua ya, penyebabnya jamur. Itu adalah ioisocytic mycetoma, contoh jamurnya Madurella mycetomasis, Drosophila, kemudian Pseudoxanthella bodi, Madurella griseana. Kalau untuk mikroorganisme lain, selain jamur itu adalah bakteri. Nocardia. Gambaran kenapa dia sama-sama disebut mycetoma karena gambaran klinisnya sama, tapi penyebabnya berbeda. Bagaimana kita memastikan apa penyebabnya? Ya tadi pemeriksaan gram, mikroskopi, maaf ya gram untuk bakteri ya, dan KOH untuk jamur, kemudian kultur ya. Kita akan melihat perbedaan. Kalau misalnya dia jamur, tentu kalau di kultur dia akan membentuk struktur tertentu. Dia akan ada gambarnya. Nah, yang khas dari infeksi mycetoma ini akan ditemukan granul atau grains yang keluar dari luka. Dia granul grains pasir ya. Kalau kita evaluasi granul grains ini, di situ akan kita lihat apakah dia jamur atau bakteri ya. Tapi yang lebih sering adalah yang mengeluarkan ini adalah infeksi karena bakteri. Nah, ini adalah namanya ya, nah istilahnya migraines penyebabnya ini, jamurnya kemudian Pilgrims ini jamur penyebabnya, sedangkan kalau actinomycetoma, nah ini apa penyebabnya, gambarannya juga hampir mirip ya, Pilgrims, kemudian Milo Greens, Greens ini berarti butiran-butiran gitu ya dia. Nah, ini gambaran klinisnya seperti ini. Saya belum pernah melihat juga sampai saat ini ada nodul-nodul yang mengeluarkan pus atau nanah ya. Tapi kalau diraba, menurut literatur dia akan teraba seperti pasir. Karena saya mengatakan menurut literatur karena saya belum pernah menemukannya ya. Itu gambarannya. Nah, ini gambaran khasnya ya dari literatur semua ya karena belum pernah saya lihat juga kondisinya seperti ini. Sering memang di kaki ya. Ini pada belakang lutut ya. Kasus-kasus yang ini yang perlu kalian hafal dan ingat ya. Mycetoma banyak keluar kalau ada ujian. Penegakan diagnosanya biasanya dengan biopsi jaringan dia akan terlihat grainsnya itu ya bulir-bulirnya itu. Kemudian dengan uh, kultur histopatologi dari jaringan ini dimungkinkan untuk mengevaluasi apakah penyebabnya dia adalah jamur atau bakteri. Kepada jamur
Yang sering digunakan untuk penegakan diagnosis pada kasus mesotoma adalah dari cairannya ataupun biopsi jaringannya, dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis ya, dilakukan pengecatan, histopatologi ya, pengecatan jaringan dengan beberapa jenis pengecatan bisa gimsa, bisa pas atau calcium apa ini, calcium eosin ya, untuk melihat gambaran struktur jamur. Dan untuk kultur ya standar ya dengan media sablon X-ray standar ini di suhu ruang. Ini gambarannya histopatologinya tidak terlalu khas ya, seperti yang tadi ya, yang standard body, tapi ada perbedaan. Tadi ini dengan sporodosis mungkin tidak banyak ya kita bahas karena jarang. Saya bacanya slide. Untuk diagnosanya hanya dengan pemeriksaan histopatologi. Jadi ini memang pengecatan gram ya, pengecatan dengan bisa dengan tadi gimsa atau pas atau pengecatan HI. Nah, ini gambarannya kalau dilakukan pengecatan pewarnaan secara histopatologi. Ini logomikosis juga sangat jarang ya, nanti dibaca saja sendiri. Ini kalau ujian juga jarang keluar ya, karena tidak khas. Yang mungkin keluar itu ya psoriasis, mesotoma, ya itu juga. Selain di ujian kalian perlu ingat ya, karena masih mungkin kasusnya terjadi ya. Kemudian infeksi sistemik nanti ya. Nah, ini gambaran logomikosis menurut literatur ya. Dan nodul-nodul seperti ini muncul pada kulit ya, hampir mirip dengan lepra ya, kasus kusta. Kalau yang seperti ini, nah itu nanti bagaimana perbedaannya penegakan diagnosanya dari pengecatan ya. Kalau kusta dengan pengecatan BPA namanya, dengan lepra ya. Kalau jamur ya tadi tinggal KOH ataupun pengecatan histopatologi lainnya. Hanya tidak bisa dikultur ya, hanya bisa dilakukan pengecatan dengan KOH. Jadi jamur ini tricky sekali ya, kalau kita salah melakukan pemeriksaan kita bilangnya tidak ada jamurnya, padahal pengecatannya tidak bisa menunjukkan gambaran jamur tersebut. Jadi yang mana yang harus di KOH, yang mana harus di histopatologi, itu yang mungkin perlu diingat nanti ketika kalian ketemu dengan kasus. Ini pemeriksaan histopatologi. Gambaran jamurnya hampir mirip tetapi berbeda warna karena kasannya. Yang perlu kalian ingat paling yang ini ya, nikotik mesotoma, karena ini yang masih sering terjadi walaupun jarang. Kalau yang ini 1245 ini sudah tidak pernah ada kasus. Dan penegakan diagnosanya juga susah ya untuk kasus-kasus ini. Nah, berikutnya sudah mau selesai nih ya. Target terapi untuk cara kerja anti jamur ya tadi sudah saya jelaskan. Kalau pada bakteri dia banyak targetnya ya. Untuk antibakteri itu ada di dinding, ada di DNA, apalagi di banyak ya. Kalau jamur itu lebih banyak di dinding, dinding selnya. Jadi struktur dinding selnya yang ditarget. Misalnya polien, jenis anti jamurnya namanya amphotericin B, dia akan mengikat ergosterol. Ergosterol ini kan bagian dari struktur jamur tadi ya. Dia akan mengakibatkan terjadinya kerusakan membran. Ya, jamur itu bisa dieliminasi, bisa dihancurkan ya. Kemudian golongan asol, misalnya contohnya gluconasol, dia menghambat suatu enzim eh, pada pembentukan ergosterol. Masih hubungannya, kalau yang ini mengikat ergosterolnya merusak membran, kalau yang azol ini dia merusak enzim yang eh, untuk membentuk ergosterol ini. Kemudian echinocandin, contohnya caspofungin, miflavungin, itu menghambat beta 1,3 glukan ya, sintesisnya. Itu glukan tadi kan struktur dari dinding sel ya. Nah, kalau ini misalnya dihambat, dia akan menghambat pembentukan dari sel tersebut. Karena sintesisnya dia. Kemudian ini alinamin, terpinafin contohnya ya. Dia menghambat squalene eksosidase. Jadi sintesis dari ergosterol juga. Jadi ergosterol itu ada beberapa struktur yang membantu pembentukannya. Itu dihambat juga sehingga tidak bisa terbentuk ergosterolnya sehingga
membran dari misalnya itu juga akan rusak. Kemudian berikutnya adalah flusitosin. Nah, kalau ini bekerja di DNA atau RNA. Dia misalnya kalau antibakteri dia broad spectrum ini ya, kuat dia ya, bisa menarget langsung ke DNA dan RNA jamurnya. Jadi memang obat ini jarang ada. Yang paling banyak nanti kalian akan temui saat sudah praktek adalah golongan asol, fluconazole, fluconazole, ya, ketoconazole. Nah, kalau itu adalah fungsinya untuk menghambat ergosterol ya. Kan nanti ada kondisi infeksi jamur yang sudah kronis atau lama, mungkin sudah berulang kali mendapatkan golongan asal ini, pertimbangkan untuk memberikan golongan lain dari anti jamur ya. Kalau ada ini obatnya. Nah, ini kelas anti jamurnya. Kemudian tadi sudah ya ergosterol sama ya, mempermudah kalian mengingat ya. Karena anti jamur cuma ini saja. Targetnya hanya di sel beberapa, ada yang di DNA dan RNA. Tapi tidak ada lagi golongan yang lain. Kalau bakteri dia banyak sekali golongan. Oke, jadi yang perlu diingat pada infeksi jamur adalah tadi penegakan diagnosisnya ya, bagaimana cara menegakkan infeksi. Kemudian setelah tahu ini memang infeksi jamur, kalian pikirkan terapi apa yang akan kalian berikan, target terapi apa yang akan kalian capai, apakah kalian akan ergosterolnya atau apa ya, pilihan terapinya seperti apa. Kemudian tentu saja patogenese ya, terjadinya infeksi. Pada kondisi apa kemungkinan terjadi infeksi jamur? Karena jamur itu tidak mudah menyebabkan infeksi, berbeda dengan bakteri ya. Sehingga perlu dipertimbangkan kalau pasien-pasien kalian yang sudah immunocompromised, kemudian eh, mendapatkan perawatan lama di rumah sakit, lama menggunakan antibiotik, nah pikirkanlah adanya infeksi jamur ini dan pikirkan terapi-terapi apa yang mungkin bisa kalian pilih untuk memperbaiki kondisi pasien ya. Oke, itu saja karena sudah malam dan mudah-mudahan nyantol ya apa yang sudah saya sampaikan karena nggak banyak kalau jamur itu yang perlu diingat. Saya tadi flu. Nah, kalau ujian mungkin hanya beberapa aja yang bakal keluar ya karena ujian itu jarang. Nah, ya, yang aja presentasi saya mudah-mudahan eh, kalian bisa belajar dari slide ini ya. Nanti saya bagi ya lewat siapa yang ngechat saya, Anggi ya. Baik, adik-adik mungkin ada yang mau bertanya atau sudah cukup ya silakan siapa ini? Oke, Juni. Ya Juni dulu ya. Silakan deh. Oke, baik sebelumnya terima kasih Dokter Ranti sudah menyampaikan ini. Baik, saya perkenalkan saya Pandeka Jeniarta dengan 3 digit NIM terakhir 103. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya tentang salah satu jamur yang spesifik. Nah, kebetulan pada awal tahun 2026 ini saya sempat terinfeksi dengan jamur ini. Ini tuh spesiesnya itu saya kurang tahu, tapi dia tuh kayak jamur hitam gitu. Dan saya ingin bertanya, apakah jamur ini nih termasuk flora normal di tubuh kita atau bagaimana? Karena ya pada saat imun saya turun tuh saya sempat terinfeksi gitu. Terima kasih. Oke, Dek Juni. Jamuran ya, Dek. Lokasinya di mana, Dek? Kalau nah ini ya, mungkin nanti menuntun ya. Kalian belajar. Tentukan dulu lokasinya di mana tadi ya. Superficial, hutan, hutan. Nah, lokasinya di mana, Dek? Gini, pada saat saya baca-baca lagi, sebenarnya ini tuh kayak apa tuh emang jamur hitam yang biasa muncul di tembok-tembok gitu. Tapi Hmm. saya nggak sengaja terhirup masuk gitu loh melalui ini. Dan kebetulan karena saya baru pulang dari perjalanan dari Bali, jadi imunnya turun dan saya sempat terinfeksi jamur itu. Oh, berarti ke saluran pernafasan, Dek ya? Iya, Iya. Kalau memang sudah sempat ini melakukan penegakan, maksudnya sudah periksa, sudah ditegakkan dari terapi. enggak sih. Sebenarnya cuman apa sih namanya emang itu tuh nggak pernah periksa. Tapi Oh, giliran ada. saya kembali ke Bali itu kayak
tiba-tiba kayak mereda sendiri gitu, dokter. Oh, ini konsul ini ya. Ya, Ya. saya nggak yakin ya kondisinya apakah benar infeksi jamur karena jamur itu memang tidak mudah untuk menginfeksi manusia ya. Kecuali memang kalau memang kalian pernah mendengar eh, ada black mold ya di atap, misalnya ada atap yang lembab, jamuran itu memang bisa dia menginfeksi manusia, tapi eh, kondisi yang perlu diingat adalah kondisi optimal bagaimana jamur itu bisa tumbuh. Pertama, paparannya memang eh, sering ya, artinya kamu berada di situasi yang ada jamur itu lama. Kemudian yang kedua, imun kita. Imun yang bisa menyebabkan dia terinfeksi jamur itu tidak hanya yang turun karena capek sedikit, itu enggak. Tapi memang infeksi berat ya. Misalnya kamu menderita penyakit berat, keganasan, kanker atau apa ya, misalnya HIV, itu baru mungkin eh, bisa terinfeksi jamur yang ada di lingkungan ya. Karena sebagian besar jamur seperti tadi yang kita bahas di depan memang sebenarnya ada di lingkungan, di flora normal ya, di permukaan kulit, di mukosa ya, tidak menyebabkan infeksi. Tapi kondisi-kondisi tertentu bisa menyebabkan kita terinfeksi. Tapi tidak mudah sekali. Berbeda dengan bakteri ya. Kalau jamur itu tidak segera itu menyebabkan infeksi pada manusia. Jadi saya yakin kamu saat ini belum terinfeksi, apalagi kalau gejalanya tidak spesifik ya dia. Kalau infeksi jamur yang spesifik itu misalnya mengada di saluran nafas, tentu ada tanda dan gejala atau simptomnya itu ke arah gangguan pernafasan. Entah batuk yang kronis, kemudian ada demam mungkin disertai batuk yang kronis tadi, kemudian misalnya juga ada sakit kepala berat karena dia menyerang saluran pernafasan ya ke sinus seperti itu bisa. Nah, itu harus dikorelasi dihubungkan ya antara kondisi. Jadi trias penyebab infeksi ada lingkungan, host dan patogen. Kalau misalnya trias penyebab infeksi itu tidak masuk, artinya tidak memenuhi kriteria, imunmu bagus kan, walaupun lah capek sedikit itu bukan imunokompromis ya. Imun bagus, kemudian lingkungan, apakah kamu terpapar lama dengan kondisi yang kamu curigai itu sebagai jamur ya? Kalau tidak, mungkin tidak masuk berarti ya. Yang terakhir adalah patogennya. Apakah benar yang kamu curigai sebagai jamur itu adalah jamur? Bagaimana kita tahu kalau itu yang hitam-hitam besar jamur ya? Ya harus kita lihat ya, harus kita cek ya. Apakah cuma udah saja di atap atau di tembok ya? Karena kadang tembok lembab itu juga karena kualitas temboknya kurang bagus dia seperti keluar jamur padahal itu bukan jamur tetapi struktur temboknya ya seperti ada kapur, cat yang seperti itu. Nah, itu tadi trias penyebab infeksi ya. Itu harus tetap dipegang baik ketika kalian jadi dokter ya, baik untuk menegakkan infeksi jamur, bakteri, semua infeksi ya. Ada host, patogen, dan lingkungan. Ini tiga faktor yang harus mendukung untuk terjadinya suatu infeksi. Jadi kalau secara sekilas saya rasa kamu tidak terinfeksi saat ini. Ya kalau sekilas ya, tapi kalau ada gejala yang spesifik ya perlu dilakukan pemeriksaan seperti tadi ya. Kita nggak bisa bilang tidak kalau tidak ada bukti yang nyata. Oke, itu ya Junia. Udah ya. Baik. Ingat ya Terima kasih, trias, dokter. ya trias itu ya infeksi itu ya untuk semua pergerakan diagnosis infeksi. Oke, berikutnya Albert. Gimana, Beb? Izin dokter, sebenarnya perkenalkan kembali saya Albert dengan 3 digit NIN akhir 010. Jadi di sini saya mau tanya untuk yang di bagian klinis ya dok ya, yang terutama di bagian saat kita memberikan obat anti jamur kepada pasien. Nah di sini saya menangkap materi ini tuh sama mirip seperti materi sebelumnya di bakteri. Kalau bakteri kan ada bakteri gram negatif dan positif yang mana nanti antibiotiknya itu yang diberikan itu tentunya berbeda. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang bakteri itu kan ada yang yeast-like yang kayak ragi sama yang dia itu mold yang dia itu ada hifanya. Nah, dan juga tadi ada yang apa namanya? Yang jamur dimorfik seperti itu. Nah, jamur dimorfik ini kan dia itu uh, but- ketika dia itu berada di luar tubuh manusia dia itu eh, memiliki bentuk seperti apa ya mold seperti itu. Kemudian dia itu ketika menginfeksi tubuh kita maka dia akan berubah menjadi yeast
Nah, sekiranya ketika menghadapi pasien seperti itu, apakah kita akan memberikan obat anti jamur uh, yang itu khusus untuk melawan jamur HIPA, atau kita fokusnya ke obat anti jamur yang untuk mengalahkan daripada yeast yang sudah ada di dalam tubuh kita seperti itu. Karena uh, apakah ada kemungkinan perbedaan struktur ya dok ketika kita terinfeksi oleh terinfeksi oleh jamur dimorfik dibandingkan dengan jamur yeast seperti itu, sehingga ada penanganan khusus yang berbeda seperti itu dokter. Mungkin itu pertanyaan saya dokter. Terima kasih. Pertanyaannya. Jadi ini dengan pertanyaan ini berarti sudah sudah ada gambaran ya, berarti Pak, yang saya perjelas lagi bayangannya tadi ya. Jadi jamur itu kan memang dia ada yang bersifat dimorfik ya. Tadi pertanyaannya Albert, yang mana nih yang lebih spesifik akan kita terapi kalau misalnya dia punya sifat dimorfik ketika dia berbentuk yeast atau dia berbentuk mold atau hifa ya, yang makros tadi. Sebetulnya sama terapinya, tidak dibedakan. Berbeda dengan bakteri ya. Kalau bakteri kan gram positif, gram negatif, beda nih obatnya. Kemudian misalnya dia sudah resisten lagi golongan cephalosporin atau apa, pembedaannya beda. Nah, kalau jamur, bentukan yeast dan mold itu tidak membedakan terapi. Dia hanya untuk membedakan diagnose. Jadi, ketika misalnya eh, kita merawat seorang pasien, pasien tersebut kita curigai infeksi jamur. Nah, tadi dari kuliah di awal ya, tentukan dulu dia superficial kondisinya ataukah dia kutaneus, karena kan kita tidak langsung nih menegakkan diagnosa nih. Nah, kalau dia superficial, berarti kemungkinannya apa? Yang paling sering ya, kan kita sudah lihat klinisnya ya. Yang tadi ada beberapa yang paling sering psoriasis. Nah, setelah kita mencurigai dia psoriasis, kita melihat klinisnya ya, gambaran tadi makula lesinya, kita tegakkan dengan pengecatan gram. Nah, kita bisa melihat gambaran di sana yes. Kalau kita misalnya ingin memastikan lagi apakah benar nih dari klinis yang kita lihat, kemudian lokasi terjadinya infeksi, sudah dilakukan pengecatan KOH terlihat gambaran yeast atau pseudohifa misalnya ya. Nah, kita ingin memastikan lagi benar nggak sih ini si pityriasis kolor yang disebabkan oleh maladesia. Lakukanlah kultur. Kultur itu kita bisa dengan kultur tadi di SDA ya, media SDA, kita bisa melihat gambaran mulnya. Tapi terapinya tetap sama ya. Pilihan terapinya tetap sama. Kalau kamu mau tembak di ergosterolnya, kamu pilih asol. Oralnya em, atau mungkin amphotericin boleh. Jadi nanti kan dilihat kondisi pasien, kemudian ketersediaan obat. Tidak membedakan ya, hanya membedakan untuk penegakan diagnosenya. Jadi dengan kalian melakukan penegakan sampai ke tahap mul, dia jadi mul, jamur itu, kalian lebih pasti jadinya. Ketika dia sudah dikultur, sudah berbentuk mul, dia bisa ditegakkan lebih pasti bahwa memang itu adalah Malaysia kultur. Tapi kalau dalam bentukannya hanya di pengecatan, kalian kan hanya lihat yeast atau hifa ya. Semua jamur juga bentuknya itu doang, yeast atau hifa, pseudo hifa, seperti itu ya. Tapi ketika dia dikultur, dia bentuknya berbeda-beda ya. Mungkin tadi saya kurang menampilkan gambaran masing-masing jamur itu berubah. Ketika dia dimorfik, jadi mold itu warnanya berubah. Ada yang jadi hijau, hitam, putih. Nah, seperti itu. Itu hanya untuk penegakan diagnosa. Jadi tidak membedakan kalau misalnya dia awalnya kita ketahui dari bentukan yeast, kemudian dia berubah jadi mold, terapinya berubah tidak. Terapinya tetap sama, hanya untuk penguatan diagnostik. Ya, memastikan bahwa memang kecurigaan kita terhadap pasien yang kita rawat itu benar. Kayak gitu, Bet ya. Jadi nggak beda, sama aja. Baik, Udah? dok. Clear? Baik Clear? dokter. Terima Ya. kasih banyak dokter. Oke.
Ini siapa yang raise hand lagi? Anak atau Baik dokter, saya izin bertanya. Perkenalkan saya Pradisa dengan tiga digit terakhir 051. Nah, jadi saya di sini ingin menanyakan mungkin terkait dengan konsep bagaimana penularan dari fungi itu. Nah, dikatakan dari buku yang saya baca itu kalau misalkan fungi yang ditularkan ke sesama manusia dibanding dengan fungi yang ditransfer dari hewan ke manusia, itu yang high inflammation state-nya itu lebih dimiliki oleh yang zoophilic atau yang dari hewan ke manusia. Sementara kalau dari manusia ke manusia atau anthropophilik itu dia sifatnya low inflammation. Nah, dari saya mencoba mencari-cari hal itu dan yang saya temukan itulah jawabnya karena secara evolusioner yang dimana mereka sudah beradaptasi dengan manusia. Nah, jadi dalam artian mereka bisa mengelabui sistem imun. Cuman dari jawaban itu saya jujur kurang puas, dokter. Nah, mungkin apakah dari dokter mengetahui sekiranya terkait tentang kenapa kondisi high dan low inflammation itu sendiri gitu. Misalkan saya ambil contoh itu yang tadi ada dermatop kan, dermatotip yang dimana dia itu kan infeksi antara skin sama nails itu misalkan. Yang dimana itu ada beberapa generanya, ada tiga kalau nggak salah, ada tripopan sama lagi dua apa ya. Nah pokoknya yang dimana dia itu ada yang intinya spesiesnya itu ada yang dari hewan ke manusia sama manusia ke manusia gitu loh. Sama nanti kondisi implikasi klinisnya katanya sih karena dia low inflammation state jadi biasanya manusia menghiraukan gitu. Padahal mereka terinfeksi dengan suatu jamur gitu. Jadinya mungkin nanti saya bingung orang kira ini suatu jamur gitu karena dia low inflammation state gitu. Padahal bukan jamur gitu kan. Yang dimana kalau memang mau tahu pasti kan harus lewat kultur ya dokter ya. Mungkin seperti itu. kuliah? Ini kan udah ya di kuliah awal itu memang jamur tuh nggak khas ya tanda infeksinya. Kadang bahkan untuk yang golongan superficial bahkan tidak ada tanda-tanda yang masih tidak memberikan respon secara imun ya, dan butuh host sehingga sering diabaikan ya, kecuali memang gambaran klinisnya seperti yang saya tampilkan di foto tadi ya sudah banyak gitu dan mengganggu estetika, biasanya baru pasiennya usaha mencari pengobatan. Tapi kalau muncul paling muncul kita ambil panu aja ya, psoriasis versicolor oleh Malaysia ini, kalau misalnya jumlahnya apa, gambaran klinisnya cuma kecil, coba deh kalian lihat di badan kalian sendiri kalau ada panu pasti kalian ignore aja ya, nggak terlalu alah udahlah ngapain juga gitu, kecuali memang sudah banyak. Nah, ini yang hubungannya dengan low high inflammation itu, untuk penegakan diagnosis memang betul. Eh, Tadi saya juga sudah sempat singgung, jamur ini susah-susah gampang, susah ditegakkan diagnosenya secara klinis, kecuali klinisnya khas sekali. Misalnya misetoma ya, gambaran klinisnya itu mirip dengan ektima, infeksi bakteri pada Streptococcus. Tapi ada gambaran-gambaran klinis tertentu yang memang spesifik untuk infeksi jamur. Inilah yang harus kuat dimiliki oleh seorang dokter. Jadi bagaimana kalian bisa membedakan secara klinis dulu. Itu karena itulah kalian disebut klinisi. Nah, penegakan diagnose klinisi itu walaupun dia tidak terlihat inflamasi yang kuat atau apa ya, misalnya ini transfernya dari manusia ke manusia atau dari hewan yang lebih kuat ya. Karena saya jarang sih melihat ada infeksi jamur yang ditransfer dari hewan ke manusia, kasusnya karena kebanyakan infeksi jamur itu tidak jelas sumbernya dari mana deh. Eh, Misalnya yang tadi saya ceritakan di India, formikosis ya. Ini baca-baca jadi ceritanya. Formikosis itu terjadi, jamur itu ada di lingkungan. Kenapa dia bisa menginfeksi di saluran pernafasan? Mungkin karena kondisi COVID itu sangat menekan imun ya, sehingga dia menjadi suatu infeksi yang bisa ditransfer dari lingkungan. Sedangkan dari lingkungan itu bisa dari tanah, bisa juga dari hewan yang sedang membawa tanah yang mengandung jamur atau seperti itu. Jadi bagaimana transfer itu bisa masuk ke dalam tubuh host itu masih agak susah. Saya juga membacanya belum terlalu spesifik ya untuk itu bagaimana transfernya. Tapi dengan pertanyaan kami tadi, jadi yang harus ditekankan adalah bagaimana penegakan diagnosisnya. Karena kita seorang klinisi ya, membedakan klinis bukan di laboratorium itu yang kita bahas sekarang kan lebih banyak dari segi laboratorium ya, mikrobiologi penegakan diagnosisnya. Di klinis yang paling pertama. Kalian lihat perbedaannya. Walaupun dia low inflamasi, tapi ada tanda-tanda khusus yang membedakan klinis itu dari penyakit yang lain. Itu untuk menegakkan diferensial diagnosis. Itu awalnya ya. Untuk seorang dokter itu, seorang klinisi adalah dari klinis. Kita lihat. Walaupun nggak jelas, kalian bingung, tapi pasti ada hal-hal khusus yang eh,
terlihat dari kondisi klinis pasien. Jadi low high inflammation itu tidak terlalu signifikan ya untuk menegakkan apakah dia infeksi jamur, kemudian itu hanya pendukung ya, yang tadi trias infeksi ya. Kira-kira nanti ketika kalian anamnesa bertanya ke pasien, oh ibu pernah kemana? Oh saya pernah bersentuhan misalnya dengan kucing, kucingnya ada tai kucing. Kalau tai kucing mungkin ya bisa mengandung jamur seperti itu. Itu adalah faktor risiko yang bisa menyebabkan transfer jamur dari hewan ke manusia. Kalau dari manusia ke manusia apa ya? Ya mungkin panu ya, psoriasis versicolor itu bisa menular kalau misalnya kita pakai handuk yang sama seperti itu ya. Nah, itu juga tetap dari lingkungan faktor resikonya. Sehingga kalau balik lagi ke pertanyaannya Agung, klinis itu yang harus diperkuat ya sebagai seorang klinisi, itu yang bisa membedakan apakah dia infeksi jamur, bakteri, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk low high inflammation itu tidak terlalu signifikan, eh, kita gunakan untuk menegakkan infeksi jamur hanya pendukung. Jadi faktor resiko yang mungkin menyebabkan infeksi pada pasien ini sehingga bisa terjadi infeksi jamur. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah penegakan diagnosa tadi yang harus diperkuat ya. Setelah kita curiga dari klinis ke arah mana infeksi yang terjadi pada pasien kita ini, saya sudah jelas ya kita curiga infeksi jamur, kan kita harus memilih untuk menegakkan diagnosa ini ada pendukung. Nah, pendukungnya tadi itu mikroskopis dengan KOH ya, kemudian kultur, kalau memang memungkinkan di kultur. Kemudian kalau lebih canggih nanti siapa tahu kalian kerja di luar negeri ya, bisa minta PCR atau serologi ya. Kalau kerjanya di pedalaman ya dikanggoin pakai yang catatan aja mikroskopis seperti itu. Mungkin itu ya hubungannya. Jadi low high inflammation itu tidak terlalu signifikan untuk menegakkan suatu infeksi, hanya faktor pendukung dari suatu kecurigaan kita setelah kita mengevaluasi klinis pasien. Oke. Bagaimana? Apakah adik Agung puas? Apakah masih ada yang bertanya? Sepertinya sudah cukup, dokter. Sudah clear ya? Ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya, tertarik, ingin melakukan penelitian nanti tentang jamu, bikin skripsi tentang jamu. Ini yang nggak ada gambarnya, ini ada orangnya nggak ya? Jangan-jangan dia pasang HP aja sama laptop ditinggalnya. Sebelumnya kalian nggak tahu. Coba di open cam semua dong. Sebelum kita ciao. Ada nggak sih dari baru bangun deh. Ini ide Ayu Raina. Ada ya, ada ya. Halo Laura, Laura di mana nih? Kamu tidak open cam deh. Ada di Patri. Bisa nggak difoto ya? Pakai dokumentasi dengan open cam semua ya. Biar saya tahu kalian udah ikut semua. Oh ini ada yang nanya nih, Alzo. Sorry, ini satu pertanyaan lagi. Kamu resen deh, apa nggak sengaja dipencet? Kamu mau nanya? Silakan di. Iya, iya dokter. Nah, oke, pada saya ini lebih ke tadi fluorasi dokter. Yang tadi itu salah satunya itu di Candida albicans kayak Bentar. gitu. Nah, pada saya di sini mengapa Candida albicans itu yang normanya itu tidak menyebabkan yang tidak berbahaya, namun di akhirnya itu bisa menjadi patogen yang berbahaya di dalam tubuh kayak gitu. Gimana deh? Maaf deh, suaranya putus-putus deh. Apa tadi kenapa Kandida albicans? Bisa diulang? Maaf ya. Putus-putus. Kenapa Kandida albicannya? Oke, pertanyaan saya ini di sini, ah, Tuh, Ya, gimana? Alzo manggilnya apa nih? Alzo. iya, iya dokter. Oh, kenapa tadi? Sorry, bisa diulang pertanyaannya?
Oke, Suaranya kalau kecil. untuk pertanyaan saya itu dokter lebih ke floranya tadi itu. Saya sempat mendengar itu kandidat obligasi kayak gitu. Terus Nah, pertanyaan saya di sini, mengapa kandidat obligasi itu yang awalnya itu tidak berbahaya, namun ketika dia masuk dalam tubuh itu dia menjadi patogen yang bisa menyerang tubuh itu kayak bercak-bercak kayak gitu dokter. Dia bisa menyelesaikan dirinya pada kondisi-kondisi tertentu. udah, saya coba jawab ya. Eh, perhatikan ya berarti ya, walaupun nggak penuh. Dari awal sudah saya sampaikan, jadi ada memang jenis-jenis mikroorganisme, salah satunya jamur yang merupakan flora normal. Artinya flora normal itu memang dia hidup di sana, ada di sana. Flora normal ini biasanya memiliki fungsi untuk menjaga pH kondisi ya, di saluran pernafasan, bisa di kulit, di mukosa-mukosa ya. Jadi untuk menjaga pH, menjaga kelembaban, seperti itu. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, eh, baik jamur maupun bakteri yang awalnya merupakan flora normal di tubuh manusia, kenapa bisa menjadi infeksi? Nah, kondisi imunokompromis, karena tadi ya, penurunan daya tahan tubuh yang berat. Contohnya pada pasien-pasien dengan kondisi HIV, AIDS, kemudian pasien-pasien dengan keganasan atau kanker ya istilahnya ya, yang sedang menjalani pengobatan kemoterapi, atau pasien-pasien imunokompromis lainnya misalnya yang dirawat lama di rumah sakit, pasien stroke tapi dirawat lama di rumah sakit, dapat pengobatan macam-macam, masuk segala macam alat ke dalam tubuhnya, itu salah satu faktor imunokompromis ya pada pasien A. Itu adalah kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan hiperkolonisasi dari mikroorganisme yang awalnya hanya flora normal, kemudian terjadi hiperkolonisasi karena sudah berubah ya site hidupnya dia, karena kondisi-kondisi tadi yang penurunan daya tahan tubuh, kemudian misalnya dirawat lama di rumah sakit. Nah, hiperkolonisasi inilah yang memberikan kesempatan kepada flora normal eh, dengan jumlahnya yang lebih banyak, sehingga dia bisa melakukan invasi yang lebih dalam dalam tubuh pasien, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, secara langsung misalnya gini, pasien dipasang infus atau pasien dipasang alat bantu selang nafas ya, ETT namanya. Nah, itu kan dia masuk ke saluran nafas. ETT ini diam lama misalnya di saluran pernafasan. Nah, dia nggak bisa dibersihin kan, nggak bisa dicuci, nggak bisa digosok. Nah, bakteri atau jamur yang ada di saluran nafas yang tadinya hanya flora normal, jumlahnya makin banyak. Ketika dia tidak bisa melawan dengan imunnya sendiri karena kondisinya imunokompromis berat, itu akan terjadi hiperkolonisasi. Banyak dia jumlahnya jadi banyak hiper. Nah, ketika jumlahnya banyak itu dia akan mengeluarkan semua, kayak jamur tadi adalah sifat-sifat tadi yang bisa digunakan untuk melawan imun host. Baik, misalnya kalau jamur racunnya ya, toksisitasnya, sifat toksiknya, bakteri juga seperti itu. Kemudian kemampuan dia untuk menempel atau invasi semakin kuat karena dia kolonisasinya semakin besar. Sedangkan imun tubuh kita sudah tidak mampu lagi untuk menghandle invasi dari kolonisasi yang besar itu. Nah, itu yang menyebabkan flora normal yang tadinya nggak ngapa-ngapain, justru ada di tubuh kita untuk menjaga kondisi supaya stabil, supaya aman ya. Tetapi karena kondisi-kondisi tertentu, misalnya penggunaan alat bantu yang segala macam itu, kateter ya, saluran kencingnya, itu sangat meningkatkan resiko terjadinya infeksi oportunistik. Sehingga flora normal yang tadinya nggak ngapa-ngapain, yang tidak menyebabkan infeksi, bisa menjadi patogen yang signifikan, menyebabkan infeksi di tubuh seperti itu ya. Jadi ada kolonisasi, itu dasarnya. Ya, perut banyak. Kalau dia ada jumlah sedikit aja bertambah banyak, kalau kalian ini yang bagus, sehat ya, ada kondisi tidak ada masalah apa-apa, tentu dia akan dilawan ya, sehingga tidak terjadi. Tetapi kalau kondisinya kita imunokompromis, kita sakit berat seperti itu ya, kita menurun dengan kondisi-kondisi infeksi, penyakit-penyakit dasar lainnya, bisa stroke lama atau tadi kanker ya,
atau misalnya rawat lama di rumah sakit, penggunaan lama itu semua sebenarnya menurunkan imun tubuh yang alami ya. Kan jadi imun itu ada dua ya. Kalau kita belajar imunologi itu yang adaptif, ada yang bawaan ya. Nah, apakah sudah clear, Alzo? Sudah Alzo? aman dokter. Terima kasih dokter. Ya, udah terlalu malam ya udah deh. Mudah-mudahan kalian paham ya. Eh, eh, Sisa kuliah ini nanti baca aja. Tolong nanti Anggi ikut ya. Di Anggi. Hubungin saya ya, nanti saya kasih slide ya. Anggi ikut nggak ya? Oke, baik dokter. Oh iya, sorry, sorry. Oke, oke. Nah, makasih ya, Dek ya, untuk semuanya, pertanyaannya, atensinya. Mudah-mudahan kalian jadi dokter yang baik ya. Oke. Selamat belajar, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di kuliah yang lain. Selamat malam tolong di ini dong, di foto ya. Udah. Nanti Anggi tolong kirimin saya ya. Maaf. Oke, baik dokter. Ya, udah boleh live ya. Selesai. Terima kasih dokter. Ya, makasih ya. Terima Terima kasih kasih dokter. Selamat malam. Banyak Terima kasih dokter. dokter.